Halo, perkenalkan nama saya Putra Aurel Paramola. Terima kasih sebelumnya kepada JSA Award, JSA Institute, dan Asosiasi Analis Efek Indonesia yang telah melaksanakan kompetisi riset terbesar kedua setelah tahun 2022 yang pertama kali diadakan. Syukur Alhamdulillah, saya pada kesempatan kali ini telah masuk ke dalam nominasi semifinalis dalam JSA Research Competition tahun 2023. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit ulasan tentang riset paper yang telah saya analisis mengenai industri terbesar di Indonesia yang masuk ke dalam grup Astra International, yaitu emiten dari United Tractor yang tergerak dalam industri pertambangan, energi hijau, konstruksi, properti, perkebunan, dan lain sebagainya. Berikut adalah ulasan riset paper yang telah saya analisis mengenai United Tractor. Mari kita bahas secara bersama dan mendalam. United Tractors, perusahaan distributor alat berat terkemuka di Indonesia, berdedikasi untuk menjadi mitra usaha yang dapat memberikan solusi terbaik, menjunjung tinggi kerjasama dalam sinergi demi mencapai keberhasilan bersama. Bisa menjadi bagian dari United Tractors merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami. Selama lebih dari 40 tahun, United Tractors bertekad mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa demi menciptakan manfaat bagi para pemangku kepentingan. United Tractors hadir dalam menjawab tantangan di bidang distribusi alat berat untuk berbagai sektor di Indonesia, seperti sektor konstruksi, kehutanan, pertanian, perkebunan, transportasi, hingga pertambangan. Kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dengan menghadirkan produk-produk dari merek ternama dunia, yaitu Komatsu, UD Trucks, Scania, Bomak, dan Tadano. Dedikasi ini juga tertuang ke dalam lini bisnis kami melalui bisnis mesin konstruksi. Bisnis kontraktor penambangan, mengoptimalisasi potensi sumber daya alam dengan bisnis pertambangan, mengembangkan infrastruktur negeri melalui bisnis industri konstruksi, hingga menyalurkan listrik melalui bisnis energi untuk berbagai lini kehidupan. Masa depan yang berkelanjutan berdasarkan penciptaan nilai jangka panjang. Berikut adalah program keberlanjutan UT dalam usahanya. Yang pertama adalah UTRIS, yaitu keanekaragaman hayati. Yaitu UT melakukan konservasi alam untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua ada UT Growth, yaitu pemberdayaan yang dilakukan pada berbasiskan untuk pemberian UMKM kepada masyarakat. Yang ketiga adalah UT Futures, yaitu
program pendidikan, di mana UT memberikan pemberian beasiswa untuk menciptakan generasi unggul guna memutuskan rantai kemiskinan. Yang keempat adalah UT Care. UT Care adalah layanan kesehatan untuk program kesehatan bagi masyarakat yang kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan dasar. Dan yang terakhir adalah UT Action, yaitu merupakan aksi kebencanaan, merupakan program tanggap darurat dan sigap untuk memberikan pelayanan apabila diperlukan dalam kondisi darurat bencana. Dari analisis industri, Himpunan Alat Berat Indonesia atau disingkat HINABI, dalam 3 bulan pertama tahun ini mencatat volume produksi alat berat nasional tumbuh 2,98% secara year on year menjadi 2.176 unit di sepanjang tahun 2022. Di sepanjang tahun 2023, HINABI menargetkan produksi alat berat nasional bisa mencapai 10.000 unit. UT sendiri menjadi distributor tunggal produk-produk Komatsu di Indonesia sejak tahun 1973. UT menyediakan produk-produk pelengkap yaitu kren Tadano, Vibratorial Roller Bumek, dan UD Trucks. Perseroan juga menambah ke produk Scania untuk mendukung armada angkutan umum pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penopang pendapatan utama yang kedua dari UT adalah dari sektor mesin konstruksi yang mencatat pendapatan sebesar 22,78 triliun dengan kontribusi kepada pendapatan sebesar 30%. Meningkatnya permintaan alat berat ini karena seiring dengan meningkatnya target produksi komoditas energi, batubara, dan nikel oleh perusahaan konsumen yang juga bertepatan dengan periode peremajaan alat berat perusahaan yang biasanya setiap 5 tahun sekali. Berdasarkan riset pasar internal, Komatsu memimpin pangsa pasar alat berat sebesar 28%. Pendapatan perseroan dari penjualan suku cadang dan jasa pemeliharaan alat juga mengalami peningkatan sebesar 33% atau menjadi 10,4 triliun. United Tractor telah berkembang menjadi salah satu pemain utama di sektor dan industri dalam negeri melalui 6 pilar bisnis yaitu mesin konstruksi, kontraktor pertambangan, pertambangan batubara, pertambangan emas, hingga industri konstruksi dan energi. Sebagai informasi, United Tractor telah merambah ke sektor nikel melalui anak usahanya yaitu PT Danusa Tambang Nusantara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perseroan. Daripada anak usahanya tersebut, UNTR telah mengakuisisi saham NIC sebesar 19,99% saham kepemilikan Nickel Industrial Limited di Australian Securities Exchange. Presidir Direktur Perseroan Frans Kesuma mengatakan akuisisi strategis saham minoritas di Nickel Industri merupakan langkah penting dalam diversifikasi bisnis UNTR ke depannya. Langkah ini akan membangun strategi nikel terintegrasi dan ekspansi grup UNTR dalam rantai pasokan kendaraan listrik untuk ke depannya. UNTR berencana mengembangkan smelter nikel ini dan berkapasitas produksi 130 hingga 140 ribu ton per tahun dan diestimasikan secara komersial pada tahun 2025 hingga 2026. Selain itu, UNTR juga fokus memacu bisnis non-batubaranya. Perusahaan bakal mengembangkan bisnis di sektor pertambangan mineral. UNTR sedang mempersiapkan tambang emas di Sumbawa untuk beroperasi pada tahun 2023 dan mengakuisisi 75% saham PT Sumbawa Juta Raya atau SJR melalui anak usahanya PT Pamanusa Persada di Nusa Tenggara Barat. Diperkirakan tambang emas ini akan memproduksi 60.000 ons per tahunnya. Selain tambang emas di Sumbawa, UNTR juga turut memiliki tambang emas Martabe yang dijalankan oleh PT Agincourt Resources. Diversifikasi bisnis yang dilakukan United Tractor ini akan membawa pengaruh dan meningkatkan performa yang lebih baik pada sektornya dan industrinya. Dengan implementasi energi terbarukan di masa yang akan datang dan transformasi bisnis yang berkelanjutan sesuai tagline perseroan yaitu Moving as One.
Dalam financial analysis, kami melihat kinerja akhir United Tractor tahun 2022 terjadi peningkatan pendapatan yang sangat besar, yaitu sebesar 123 triliun. Sehingga bukan tidak mungkin bagi United Tractor membagikan dividen yield yang sangat besar di tahun ini. Peningkatan laba tersebut disebabkan oleh penjualan alat berat dan kenaikan harga batubara yang sangat signifikan. Di sisi lain, juga banyak kontraktor tambang yang kekurangan fasilitas tambang, seperti terbatasnya alat untuk menambang dan mengangkut hasil tambang. Sehingga penjualan alat berat United Tractor di tahun 2022 melambung tinggi dan menyebabkan pendapatan serta laba bersih di tahun berjalan tumbuh sangat signifikan sekalipun di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari segi fundamental, pertumbuhan harga komoditas mewakili kecepatan yang diproyeksikan dari produksi batubara, sehingga skenario tersebut menyediakan keuntungan yang layak bagi nilai wajar UNTR ke depannya. Adapun dalam grafik tersebut menampilkan total aset UNTR lebih dari 50 triliun. Jika perusahaan memiliki aset di atas 50 triliun, maka perusahaan tersebut dikatakan perusahaan yang growth dan bona fide. Dari segi valuation dan profitability, kita melihat dividen yield UNTR sebesar 29%, yang artinya investor akan mendapatkan 29% dari total investasinya per tahun, dengan asumsi jumlah dividen tersebut tidak berubah dan tetap diberikan di masa yang akan datang. Biasanya perusahaan yang sudah mature akan membayarkan dividen yield yang sangat tinggi, beda halnya dengan perusahaan yang growth. Yang kedua, melihat dari PER yang diperoleh sebesar 4,2 kali, yang menunjukkan bahwa harga saham perseroan masih dalam golongan wajar untuk diperdagangkan secara murah. Karena semakin kecil PER, maka semakin cepat investor akan mendapatkan balik modal atau BEP dari aset yang diinvestasikan berdasarkan laba bersih yang dihasilkan. Kemudian dari segi book value ratio, kita melihat rasio PBVR sebesar 1 kali, yang mengindikasikan bahwa harga saham perseroan diperdagangkan dalam rasio dan valuasi yang murah. Sama halnya dengan PER, semakin kecil PBVR, maka semakin murah pula valuasi saham tersebut berdasarkan ukuran ekuitas perusahaan tersebut. Berikut adalah financial modeling. Dengan menggunakan metode discounted cash flow dalam menyusun proyeksi 8 tahun ke depan dan keberlangsungan perusahaan hingga seterusnya, kami memperkirakan nilai wajar dari unit traktor di harga 29.500. Level tersebut lebih tinggi dari harga saham ini yang diperdagangkan di level 27.000. Adapun asumsi yang kami gunakan dalam melakukan estimasi tersebut adalah menggunakan forecasting DCF, yaitu WSCC diperoleh sebesar 319% berasal dari 439% biaya ekuitas atau cost of equity, beta saham 0,24%, dan cost of debt sebesar min 10,6% setelah pajak. Perhitungan discounted cash flow ini kami menggunakan dua metode, yaitu FCFA, Free Cash Flow to Equity, dan Free Cash Flow to Firm. Free Cash Flow to Equity atau FCFA digunakan untuk melihat atau menilai laporan keuangan dari pemegang saham. Adapun FCFF atau Free Cash Flow to Firm digunakan untuk melihat atau menilai perusahaan dari segi debt holder atau pemberi pinjaman. Kami menganalisisnya dalam 8 tahun yang akan datang dari 2023 hingga 2030, sehingga diperolehlah nilai usahanya, ekuitas, nilai pasar wajar ekuitas, harga per lembar saham, dan profit return yang dihasilkan. Technical analysis. Dari chart, UNTR terlihat melakukan uji area resisten di harga 27.750. Saat ini, UNTR berada dalam fase strong uptrend channel, disertai volume yang sangat masif dan berada di atas garis MA 200 atau garis hijau. Selama harga berada di atas MA 200 dengan kondisi berhasil breakout tersebut dan bertahan di atas resisten 27.000, maka ada kemungkinan harga akan berpeluang naik ke 30.000 untuk membuat pola higher high. Maka secara teknikal kami merekomendasikan buy sekitaran harga 25.000 hingga 27.000 dengan target jual di 29.500 hingga 30.150 dan cut loss
di harga 24.150.